Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat ayat Roma pasal yang keempat tentang Abraham yang dibenarkan karena iman. Saudaraku, kita semua orang Kristen harus sadar bahwa keselamatan kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita. Itu ada di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Nah, di sini kita akan melihat contoh dari Bapak Abraham yang sebetulnya hidup pada zaman Perjanjian Lama, tapi ternyata Abraham itu dibenarkan karena iman, saudara. Nah, kita lihat ayat pertama bunyinya, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Karena dia bekerja, dia terima hak atas jerih lelahnya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kemudian dia ambil ayat-ayat di dalam Mazmur, saudaraku ya, Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudaraku, ini adalah dasar dari kekristenan. Kekristenan itu dasarnya kita bersandar pada kemurahan, pada kebaikan kasih karunia dari Tuhan. Karena Tuhan tahu kita manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Dosa kita itu, saudaraku, kalau kita menelusuri firman Tuhan, Nabi Yesaya aja berkata bahwa segala kebaikan kita itu seperti kain kotor. Jadi kebaikan kita kain kotor, lah terus mau apa lagi? Kalau kejahatan kita kain apa gitu, saudaraku ya. Padahal kita ini banyak jahatnya, kalau ada kebaikan sedikit langsung sombong, besar kepala, merasa diri sudah hebat, padahal yang hebat, yang dibanggakan manusia itu adalah kain kotor di mata Tuhan. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus harus datang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus naik ke kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa manusia. Jadi kita harus memahami akan hal ini. Keselamatan kita sama sekali bukan karena kita bisa menuruti akan semua perintah-perintah Tuhan. Jadi titik awal daripada keselamatan kita itu kita dapatkan ketika kita percaya. Nah, di sini Rasul Paulus sampai begitu, ya maaf kata sedikit ekstrim ya. Dia mengatakan begini di ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Jadi kalau kamu berjerih lelah, maka yang kamu dapat itu bukan hadiah, tetapi sebagai hak. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Inilah keselamatan karena iman. Nah, saudara mungkin bertanya, kalau gitu apakah nggak perlu bertobat? Nah, itu sesat, saudaraku. Bertobat iya,
meninggalkan akan segala kejahatan, iya. Tapi siapa yang bisa menghapus dosa kita? Nggak ada yang bisa menghapus dosa kita, kecuali kasih karunia Tuhan, yang Dia selesaikan di atas kayu salib dengan mencucurkan darah sampai tetes yang terakhir. Dan ini penting untuk kita kenali bahwa hidup kita yang sudah dibeli dan dibayar tunai, tak emas tak perak, tapi dengan darah anak domba ini, itu adalah bukan milik kita lagi. Kita ini sudah nggak punya hak atas hidup kita sendiri, saudaraku. Kita hanya percaya dan kita dibenarkan, setelah itu kita menjadi hamba Dia, hamba Tuhan. Sebab kalau bukan hamba Tuhan, ya hamba dosa ya. Itu nanti kita lihat dalam surat pasal-pasal berikut dari surat Roma ini. Ini penting untuk kita ingat kembali bahwa keselamatan kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita. Jadi saudara jangan berkata bahwa ini hakku ya, aku punya sorga, aku mendapatkan sorga itu hakku. Enggak, saudara. Itu bukan hak karena Anda berjerih lelah dan kemudian Anda hebat dan Anda bisa mendapatkan itu. Enggak. Hanya karena percaya kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib, maka kita diselamatkan. Itu dasarnya. Nah, setelah kita diselamatkan, marilah kita hidup dalam takut dan gentar akan Dia. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tuhan Yesus memberkati.